What's up guys? Welcome back to my channel. Balik lagi di channelnya Venus Yanawati. Oke deh guys, sekarang sore-sore gini tugas saya udah selesai semua. Menjemput anak-anak sekolah sudah beres. Alhamdulillah ulangan PTS ya. Ulangan PTS-nya atau tengah semesternya udah beres. Saatnya besok-besok anak-anak itu tinggal weekend. Mereka seneng banget guys. Pokoknya kalau tiap nemu hari Sabtu dan Minggu itu adalah waktunya mereka main games, nonton YouTube dan lain-lain. Karena dari hari Senin sampai Jumat itu mereka pasti full untuk belajar. Gitu. Paling main-main yang main-main yang kayak main Lego, main Barbie yang kayak gitu-gitu oke. Untuk di hari-hari biasa. Oke guys, kalian pasti penasaran mau kemana sore-sore gini? Nah, saya itu kebetulan sekarang udah siap-siap mau pergi ke pengajian rutin ibu-ibu PKK RW gitu. Sebelum pergi ke pengajian rutin, saya mau bikin video dulu untuk kalian. Apa sih kira-kira suka dukanya menjadi istri seorang TKI? Penasaran kan? Kalau gitu, sebelum kita lanjut videonya, kalian klik dulu tombol subscribe di sini. Bawah ya, di bawah nih. Klik, ayo saya tungguin. Klik juga tombol loncengnya supaya ada notifikasi video-video berikutnya. Oke, jangan lupa juga klik tombol like-nya dan komen di bawah. Terus juga kalau kalian pengen lebih deket sama aku, kalian bisa follow Instagram saya di sini. Kita bisa DM-an secara langsung. Oke, apa sih kira-kira suka dukanya menjadi istri seorang TKI? Sebenarnya nggak terlalu banyak sukanya ya guys. Yang pastinya itu lebih banyak dukanya. Tapi ada sih beberapa, saya nggak kufur nikmat, saya juga akan selalu bersyukur dengan keadaan apapun di sini gitu ya guys. Yang pertama, sukanya itu apa ya? Nggak ada sih menurut saya, nggak ada sukanya. Saya bingung mau ngerangkum sukanya tuh apa ya. Menurut orang lain mungkin ya, menurut orang lain enak suami jauh itu, nggak usah ngurusin, nggak usah nyiapin makanannya, nggak usah nyuci bajunya, nggak usah pokoknya yang lain-lain. Kata siapa? Nggak enak karena pada kodratnya perempuan itu kan harus melayani suami. Sedangkan sekarang berjauhan, bagaimana saya bisa ngurusin beliau gitu kan. Itu menurut mereka ya, dan menurut saya bukan sukanya. Paling apa ya, oh ya sukanya paling alhamdulillah gaji atau apa ya, penghasilan suami jauh lebih besar karena bekerja di luar negeri. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah wa syukurillah, saya selalu bersyukur gitu kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sih paling yang pertama menurut saya, gaji dan penghasilan jauh lebih besar. Yang kedua itu paling apa ya, saya jauh lebih bebas, masih bisa bermain sama teman-teman gitu kan, masih bisa hang out tanpa memikirkan aduh suami di rumah gimana, aduh suami di rumah udah disiapin belum makannya, aduh gitu. Iya emang sih itu kan, paling kepikiran cuma anak-anak gitu. Tapi sih saya jarang banget kalau misalnya berpergian kemana-mana tanpa bawa anak, kecuali kalau memang anak-anaknya nggak mau ikut gitu. Teman-teman saya semuanya dekat sama anak-anak saya gitu, semuanya dekat sama anak-anak saya, dan saya begitupun, anak-anak saya sama teman-teman saya dekat banget gitu. Dan kebetulan suami saya juga kenal gitu sama teman-teman saya, jadi kalau saya keluar kemana-mana sama teman-teman saya, mau pergi jauh mau dekat, mau main kemana, asal saya bilang, dan asal saya bilang sama suami saya, sama teman-teman ini saya sebut-sebutin misalnya ya, terutama sama Ebels gitu, sama teman-teman di sini, sahabat-sahabat saya. Kalau masih dalam jangkauan, masih di kota ini, insya Allah suami saya selalu mengizinkan. Kecuali kalau mau keluar kota, ya beliau pikirkan lagi gitu. Nah, itu sih paling sukanya gitu kan. Gak perlu memikirkan, aduh suami gimana, saya masih bisa bebas main gitu kan. Dibanding kalau ada suami di rumah, itu sih paling. Nah, kalau dukanya itu saya udah rangkum buat kalian semua. Banyak sekali, udah saya catat. Yang pertama itu apa ya? Yang pertama itu mengerjakan apa-apa sendirian. Misalnya contoh, nganterin anak
nganterin anak-anak, kan yang satu sekolah di mana, yang satu sekolah di mana. Kalau misalnya ada ayah atau abinya di sini, itu kan otomatis bisa berbagi, bisa saling ngebagi tugas gitu kan. Abinya nganterin kemana, nganterin kakaknya, atau saya nganterin adiknya. Nah ini saya harus nganterin muter dari yang pertama sampai yang ketiga gitu kan. Gitu. Terus kedua apa ya, kayak ngerjain hal-hal yang berat gitu sendirian, kayak ngangkat galon, ngangkat gas, pokoknya yang berat-berat gitulah. Kan itu harusnya maksudnya bisa dibantu sama suami. Nah ini tuh saya tuh ngerjain semuanya sendirian. Tapi suami saya itu masya Allah tabarakallah baik sekali. Beliau membawa asisten rumah tangga ke sini untuk menemani saya di rumah gitu. Jadi bisa nemenin saya ngobrol, nemenin saya bantuin anak-anak, bantuin ngurusin anak-anak, terus bantuin juga ngerjain pekerjaan yang berat-berat. Alhamdulillah gitu. Ada yang ngebantu dan nemenin saya di sini. Terima kasih suami. Nah, terus apalagi ya guys? Yang kedua itu membagi waktu. Umpamanya nih, kalau misalnya tiga-tiganya pastikan kalau bagi raport itu bareng kan, nggak ada yang kadang-kadang selalu bertepatan di hari yang sama gitu ya. Salah satunya gitu. Saya bingung harus dari yang mana dulu. Bahkan saya suka bagi-bagi. Alhamdulillah gitu. Wali kelasnya tuh baik-baik gitu. Jadi saya pagi-pagi ke tempat tetehnya dulu, saya rapat di sana dulu, saya telepon wali kelas yang Cece gitu kan, nanti saya ambil jam segini, baru ke yang wali kelasnya Kakang, nanti saya ambil jam segini. Saya bagi-bagi waktu. Bayangin, yang harusnya kalau misalnya ada suami, kita mungkin bisa gitu berbagi waktu berbarengan, maksudnya apa ya, bahasanya tuh bisa membagi gitu, membagi tugas. Beliau ngambil raport yang di tetehnya dulu, saya langsung di cecenya, di kakang, di adik-adiknya gitu kan. Nah itu guys, itu bener-bener repot banget kalau misalnya ketika kayak gitu. Terus yang ketiga itu kalau misalnya anak-anak sakit, mending ya kalau misalnya sakitnya tuh satu. Jadi tuh kalau misalnya tiga-tiganya berbarengan sakit, dan namanya yang satu rumah gitu, kadang kan yang satu sakit ikut sakit juga gitu kan. Nah itu bener-bener masya Allah repotnya gitu kalau misalnya harus yang ini dibawa sekalian, semuanya dibawa ke dokter. Terus gak apa-apa lah kalau itu. Nih kalau lagi di rumah tiga-tiganya, kakaknya masih mending lah, udah besar gitu ya. Adik-adiknya tuh yang satu manja, pengen diurusin, pengen disuapin, pengen pokoknya repotnya tuh sendirian gitu. Kalau misalnya ada suami kan kita tuh bisa gitu, tolong dong suapin dulu kakangnya, saya Cece misalnya, atau kebalikannya gitu kan, tolong dong kasih obat gitu kan, bisa gantian gitu kan. Masya Allah, alhamdulillah nikmat gitu kan. Yang paling bingung itu kalau ya saya yang sakit gitu kan guys, saya bingung gitu, gimana saya harus nganterin anak-anak, gimana ya kalau misalnya ngurusin anak-anak persiapan berangkat sekolah dan makan dan lain-lainnya kan ada bibi ya gitu bisa ngebantuin saya. Yang saya bingung tuh ya Allah, kalau misalnya saya nganterin anak-anak sekolah gimana. Tapi tenang, semua pasti ada solusinya. Alhamdulillah ya, saya dekat dengan orang tua. Jadi kalau ketika ada apa-apa, saya koordinasinya langsung telepon orang tua, telepon papi sama mami gitu kan. Kalau misalnya ada apa-apa, saya tinggal telepon minta bantuan gitu. Ini bingung, saya lagi sakit, anak-anak gak ada yang nganterin. Tapi kalau misalnya orang tua saya lagi sibuk pun, tenang, semua tetap ada solusinya. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, terima kasih untuk babang Gojek atau babang Grab. Alhamdulillah, tinggal pesan aja, nanti anak-anak bisa diantar dengan sampai tujuannya gitu guys. Tenang aja, insya Allah kalau ada apapun, kalau kita selalu husnuzon gitu sama Allah, insya Allah pasti ada jalannya. Benar nggak guys? Dan yang kelima itu yang lebih bingung ya guys, kalau suami lagi sakit. Aduh, sedihnya tuh gini, ya Allah, saya nggak bisa ngerawat suami ketika beliau sakit, saya nggak bisa ngurusin.
Dan beliau itu kan kalau lagi sakit ya sama aja sih, mau istri mau suami kalau lagi sakit kan pasti pengen yang namanya dimanja sama pasangannya gitu. Begitupun dengan saya gitu, sedih gitu kan. Tapi alhamdulillah, walaupun abi saya suami saya di sana kalau sedang sakit, alhamdulillah beliau di sana juga kan tinggal sama Umi bisa ngurusin gitu kan. Terus juga tinggal sama kakek angkatnya yang masya Allah tabarakallah baiknya kakek itu. Kalau suami saya sakit langsung dibawa ke rumah sakit sama kakek itu. Syukran jazakallah khairan kasiran kakek dan Umi, masya Allah. Terus apalagi ya yang bingung itu, iya, kalau misalnya yang keenam itu kalau misalnya lagi berantem guys, gak menutup kemungkinan yang namanya eh, dua orang pasti itu kan ada yang namanya ketika ada masalah, ada yang hal yang harus berantem gitu kan. Gak menutup kemungkinan gak hanya suami istri kan, adik kakak pun yang satu darah itu kan pasti ada cekcoknya gitu. Orang tua dan anak pun kadang sama kan gitu, apalagi yang namanya suami dan istri itu kan gak sedarah gitu kan, pasti berbeda pendapat, pokoknya banyak hal lah. Jangankan yang long distance gitu ya, yang satu rumah pun kan pasti ada yang namanya percekcokan gitu. Tapi kan setidaknya kalau misalnya satu rumah itu ketika pasangan sedang meninggi emosinya, kita bisa meredam emosinya dengan mengelus-ngelus pundaknya atau mengelus-ngelus kepalanya gitu kan, bisa memeluknya ketika ada masalah. Jadi ya sedikit bisa membantu meredam emosi. Tapi kalau berjauhan, subhanallah, nikmat banget. Paling yang kita bisa lakuin tuh ya udah, daripada meledak mending kita tutup teleponnya. Insya Allah ketika nanti besok setelah emosinya sudah reda masing-masing, besok kita bahas lagi masalahnya dan insya Allah selesai gitu. Yang paling sedihnya itu ya itu, kalau misalnya berdekat kan kita tinggal meluk ya Allah gitu kan, sambil dielus-elus punggungnya, dielus-elus ininya gitu kan, pasti gitu kan, apa sih namanya, lebih lebih gampang gitu. Tapi kan gak menutup kemungkinan yang satu rumah pun kadang susah untuk mengontrol emosi, bener nggak guys? Terus ya yang paling sedih itu kalau misalnya kita udah kangen berat sama pasangan kita tuh, masya Allah, cuma bisa video call, telepon tiap saat gitu kan, cuma bisa berdoa ketika sehabis sholat gitu kan. Saya cuma bisa berdoa, ya Allah segera dipertemukan dengan suami gitu. Begitupun dengan suami selalu berdoa, ya Allah semoga cepat-cepat bertemu dengan istri dan anak-anak gitu kan. Itu sih paling. Dan yang paling sedih itu ya Allah ketika ada acara keluarga, misalnya mau acara arisan keluarga, nggak apa-apa sih arisan keluarga mah, acara pernikahan keluarga gitu kan, ketika semua orang kumpul, saya nggak sama suami, cuma sama anak-anak gitu kan, ya sedih lah itu. Tapi ada yang jauh lebih sedih, yaitu ketika mendekati bulan Ramadan dan Lebaran. Itu bukan hanya saya yang sedih, suami saya pun sedih guys, sedih banget. Beliau pun kadang sering meneteskan air mata gitu kalau setiap video call dan mau mendekati bulan Ramadan itu. Ya Allah, perih gitu rasanya tuh berjauhan sama istri dan anak-anak gitu, yang bulan-bulan apa sih, bulan penuh rahmat, penuh barokah, kita tuh berjauhan gitu sama orang tersayang. Itu kan sedih banget guys, nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Aduh, masya Allah, sedih banget pokoknya. Dan yang terakhir yaitu adalah rasa curiga yang berlebih. Bener nggak guys? Gak menutup kemungkinan yang satu rumah pun pasti ada yang namanya rasa curiga sama pasangan. Apalagi yang long distance, yang jauh. Karena apa? Karena dia tidak bisa menggapai satu sama lain pasangannya gitu kan. Kalau misalnya satu rumah kan kita bisa saling, maksudnya bisa apa ya, memang sih tidak menutup kemungkinan yang satu rumah pun bisa berbuat yang macam-macam. Tapi kalau jarak itu kan lebih parah gitu kan, kita nggak bisa tahu loh suami kita ngapain aja di sana atau istri kita ngapain aja di sana gitu kan. Itu sih yang paling sedih. Pasti maupun dari suami saya ataupun saya gitu kan,
kedua belah pihak, kami pasti rasa curiganya berlebih ketika ada apa-apa. Bener gak guys? Apalagi ya astagfirullah, udah gak usah dibahas. Pokoknya pada intinya rasa curiga berlebih gitu kan. Rasa curiganya berlebih karena apa? Karena kita gak bisa menggapai satu sama lain, terus gak bisa mengkontrol satu sama lain. Tapi jika kita selalu berhusnuzon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus kita juga dari awal sama pasangan itu berkomitmen dan akan saling terbuka, komunikasi apapun yang terjadi, saling mengenalkan teman-teman gitu. Jadi saya kenalan sama temannya gitu kan, beliau yang mengenalkan saya sama teman-temannya, dan saya mengenalkan teman-teman saya sama beliau gitu. Pokoknya pada intinya kita semua pasrahkan semuanya sama Allah. Benar nggak guys? Oke deh guys, kalau gitu paling itu ya suka dukanya menjadi seorang istri TKI gitu. Itu suka dukanya yang sudah saya rangkum, sebenarnya masih banyak banget, cuman itu yang inti-intinya ya guys. Dan pesan saya, kalau memang kalian tidak bisa berjauhan dengan pasangan, lebih baik jangan. Lebih baik kalian tetap berdua satu rumah dan berusaha, maksudnya dua-duanya kerja lah gitu, dibanding yang nggak siap berjauhan dan salah satunya ya terutama laki-laki ya yang selalu mengatasnamakan daripada zina lebih baik saya nikah lagi gitu kan, berjauhan sama istri. Loh, kalau memang kalian nggak maksudnya nggak sanggup untuk berjauhan dengan istri, ngapain kalian berjauhan? Bener nggak guys? Yang setuju silahkan komen di bawah. Oke deh guys, kalau gitu kebetulan saya juga mau langsung persiapan pergi ngaji. Thanks for watching. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Klik juga tombol loncengnya supaya ada notifikasi video berikutnya. Oke deh guys, kalau gitu silahkan komen di bawah. Kalian butuh tips-tips atau misalnya video-video apalagi dari saya. Insya Allah nanti saya akan bikinkan videonya untuk kalian. Oke deh guys, kalau gitu see you in the next video.